Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi, udah siang ya. Selamat siang Anda para pecinta koi. Apa kabar Anda para pecinta ikan koi dimanapun Anda berada? Ah, nah ikan ini kolam saya ini agak sedikit berbusa hari ini, kotor ya. Ikannya juga ada yang sakit kayaknya. Sampai-sampai kondisi ikannya air kolamnya sedikit berbusa ya. Oke ya, ini ikan-ikan yang saya pelihara, saya simpan di kolam. Lagi bebut ya. Nyari makan. Oke, hari ini kita ketemu lagi di Koi Channel Indonesia. Mudah-mudahan menyaksikan Koi Channel Indonesia ini ya setidaknya menambah pengetahuan kita tentang ikan koi. Sama-sama belajar tentang ikan koi ya. Oke. Ikan koi kita semuanya tahu bahwa ada ikan warna-warni namanya ikan koi ya. Yang penting tahu aja ikan koi gitu. Tapi kadang kita juga tidak tahu sejarahnya ikan koi. Nah, untuk yang belum tahu sejarahnya, saya pernah sedikit baca-baca tentang ikan ini, ikan warna-warni ini ya. Nah, ikan ini kebanyakan atau banyak sekali adalah ikan-ikan dari Jepang. Nah, di Jepang sendiri kata koi atau ya kata koi ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper ya. Yang berarti ikan karper, atau lebih spesifik lagi merujuk pada naskah Nishikigoi. Bahasanya agak susah. Nishikigoi yang kurang lebih bermakna ikan karper yang bersulam emas atau perak. Bersulam emas, butiran sulam emas. Oh, bukan gitu ya, itu benang emas lagunya Bu Elvi Sukaisi. Benang mulai. Saya juga bisa nyanyi ya. Di Jepang koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Cinta dan persahabatan. Ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta ya. Dalam bahasa Jepang, nishiki mengandung makna kain yang beraneka warna. Sedangkan goi artinya tidak lain adalah karper. Akan halnya nishikigoi yang artinya populer dengan aduh, bersihin dulu, panas cuacanya. Boleh lah bersihin ya, nggak apa-apa, bebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hingga akhirnya populer dengan nama koi ya. Nah, seiring perkembangan waktu, sejumlah pola warna ikan koi mulai terbentuk, mulai suatu pembudidayaan. Pembudidayaan selama bertahun-tahun, akhirnya proses strain yang berwarna merah atau biru cerah. Itulah yang menjadi titik awal yang menyemangati mereka untuk kemudian mencoba menghasilkan strain yang lebih indah ya. Warna-warna yang indah, pola yang lebih indah, segala macam. Akhirnya pada tahun 1870 didapatkanlah koi kohaku. Nah, pertama koi kohaku didapat yaitu tahun 1870 yang berwarna kayak gini nih. Mana nih kohaku nih? Ada kohaku satu, terus ada lagi mana kohaku lagi? Kohakuku. Nah, kohaku tuh di sana di bawah tuh ada mana sih? Suka susah kalau lagi dicari ya. Kohaku. No, yang no, nah merah putih ya. Kohaku pada tahun 1870 ditemukan atau didapatkan kohaku merah putih
Menyusul pada tahun 1910 ditemukan Shiro Utsuri. Nah, Shiro Utsuri putih dan hitam. Shiro Utsuri. Sini ada Shirobeko nih, mirip-mirip gini lah ya, hitam putih. Nah, ini Shirobeko, ini pengembangannya lagi. Jadi ada yang merah putih tadi namanya Kohaku, sedangkan yang putih hitam namanya Shiro Utsuri tahun 1910. Nah, dan kemudian juga ditemukan ikan koi warna kuning dan hitam namanya Ki Utsuri di kita ya. Kalau atau juga bahasa lain Kin Utsuri. Nah, kemudian garis keturunan mulai tampak dan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri, makin banyak dan makin banyak ya ikan-ikan lain. Nah, pada tahun 1914 ketika Niigata Koi dipermanenkan dalam suatu expo tahunan di Tokyo, maka mulailah terjadi demam memelihara ikan koi di seluruh Jepang ya. Jadi di seluruh Jepang mulai nih pada tahun 1914 orang senang melihara ikan koi ya, setelah ada expo tahunan di Tokyo itu yang digelar oleh Niigata. Nah, hobi memelihara koi tersebar ke seluruh penjuru dunia setelah kantong plastik dan sarana transportasi sudah memadai untuk pengiriman ikan yang tentunya bisa selamat sampai dengan tujuan. Bisa selamat sampai dengan tujuan ngirimnya ya, setelah ada plastik, koi, terus juga pengirimannya mudah gitu ya. Nah, kayak kita kan sekarang mau beli koi di Jepang langsung bisa gitu ya. Nah begitu ya. Nah juga selain di Jepang, kemudian perkembangannya terus meluas ke seluruh dunia, bahkan terjangkit orang-orang untuk memelihara dan menjual ikan koi. Nah, gitu ya. Untuk orang-orang semua demam dengan keindahan dan kecantikannya ikan koi gitu. Sampai sebaran yang paling besar adalah terjadi di Eropa ya. Orang Eropa juga senang, orang mana-mana juga senang di dunia memelihara koi, karena memelihara koi adalah hobi yang menyenangkan dan diyakini dapat mengurangi tingkat stres. Nah, kalau orang stres bingung ya mikirin apa gitu, ngurusin lauk, ngurusin ikan, ngurusin iwak ngurusin koi ya, menikmati keindahan ikan koi. Jadi buat yang stres nih obatnya juga, obat memelihara ikan ini obat stres gitu. Ada lagi katanya yang mengalami apa sih, migrain atau bukan migrain, sakit kepala gitu deh. Nah, itu juga bisa sehat dengan cara memelihara ikan koi, karena dari paduan warnanya mungkin bisa menghilangkan stres tadi ya. Nah, oke. Itu. Nah, tentu bagi pemelihara ikan koi ini sudah tidak asing lagi dengan jenis ikan koi. Ikan yang dikenal atau dengan sebutan karper tersebut memiliki nama ilmiah yaitu Cyprinus carpio. Sudah banyak yang melihara baik di rumah makan ya, sekarang mah ya, di taman-taman, di masjid, di mana. Wah, banyak orang yang melihara koi teh. Di mana-mana di atas dunia banyak orang hobi pada koi. Nyanyi Oke, banyak yang melihara, terutama bagi para penghobi. Nah, banyak yang sekali sekarang yang memelihara ikan koi ya. Memelihara ikan koi yang di rumah makan, biasanya jadi hiasan di taman-taman. Pokoknya di pusat kerumunan atau di pusat di tempat yang jadi tujuan orang gitu. Biasanya di situ pasti ada ikan koi karena banyak sekali orang yang senang ya. Ada yang ditaruh di akuarium, ada yang ya bikin kolam asal-asalan kayak gini.
ada yang serius bikin kolam indah gitu. Udah. Nah, bentar. Ada rambut dulu. Rambut nih ke depan. Nah. Kalau ngomong rambut ke depan akhirnya kemakan. Aduh, campur sama pakan ikan koi. Asin-asin gimana gitu ya. Ternyata pakan ikan koi itu asin rasanya. Kalau yang belum nyobain, dicobain rasanya asin. Aduh ya Allah. Jadi yang pengen tahu rasa ikan koi, saya udah merasakan. Rasa ikan koi, rasa pakan ikan koi. Rasanya asin. Aduh ampun, ada rambut dulu kegigit. Nah, oke lanjutin ya. Lanjutin ngomongnya, lanjutin. Nah, tidak hanya itu, ikan koi juga sering dijumpai di beberapa tempat wisata, menambah kesan indah ya tadi ya, tempat rekreasi. Seperti di Malang, di Kota Batu banyak banget tuh. Kalau kita ke Kota Batu, halo apa kabar warga Malang? Alah, Kota Batu. Warga Malang juga apa kabar ya? Nah, di Malang banyak sekali koi. Nah, apalagi dengan ya kayak sih gini lah, gemercik air gitu ya. Indah lah pokoknya, indah sekali ya. Oke. Konon, tapi kalau bahasa konon kan mengkono ya. Bahasa konon kita nggak tahu juga benar apa enggak. Yang penting konon aja, konon. Nah ini kok aku nih yang saya cari-cari tadi nih. Oke, konon pada umumnya ikan koi ini sering dijumpai terlepas dari apa, kita sering menjumpainya di berbagai tempat, juga terlepas dari keindahannya. Katanya selain menjadi kesenangan tersendiri bagi para penghobi karena pola warnanya yang bermacam-macam, salah satunya seperti yang juga rasakan oleh masyarakat, katanya pola warnanya wah segala macam ini bisa apa, meningkatkan apa ya, meningkatkan kesenangan lah gitu ya. Orang tidak stres jadi senang gara-gara lihat ikan koi gitu ya. Nah saat ini katanya sekarang ikan koi itu bisa berukuran besar ya, berukuran besar. Nah bagi para penghobi, sebagian penghobi selain hanya hobi meliatin ya, ikan koi ini juga tadi saya bilang sering banyak yang mengatakan bahwa ini adalah ikan hoki, yaitu hoki ananta. Tapi nggak tahu benar atau enggak ya kalau hoki gitu nyama ya. Ya pokoknya melihara lah. Pokoknya dipelihara, dirawat, dinikmati keindahannya ya. Nah, ikan koi selain percaya dapat membawa hoki atau keberuntungan tersendiri bagi penghobi, dalam skala besar mungkin ini hokinya mah ya. Hokinya mungkin ini bagi yang udah hobi terus punya modal gitu ya. Nah ini yang dimaksud hoki. Ya kanyahoan. Kalau yang udah hoki ya hobi terus punya modal besar, dikembangkan menjadi sebuah usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hokinya itu manfaatnya jangan mikirin mistik ya. Alah, jangan mikirin mistiknya aja, mistis, bahasa mistis, unsur-unsur mistisnya aja gitu. Tapi harus berpikir bahwa hoki itu bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Oke? Begitu ya. Nah kalau kita sekolah gini misalkan diisi 10 ekor yang gede-gede, harganya 1 juta aja, jangan gede, jangan mahal-mahal ya. 10 udah 10 jutaan tah. Kalau punya 100 kolam, 1000 kolam tah, bayangin ya. Udah berapa juta-juta lah pokoknya begitu. Begitu, Nah, sementara untuk ikan koi ke Indonesia, masuknya ikan koi ke Indonesia ini terjadi pada tahun, jadi ada dua versi nih, ada dua versi. Saya lagi mikir dulu, ada dua versi, mana dulu yang kita sampaikan dulu.
Nah, dan di Jepang sendiri ikan koi itu yang dimaknai tadi nih si kigoi, kurang lebih bermakna ikan berwarna-warni. Di negara sakura itu ikan koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Nah, ya, yang di Jepang sendiri katanya ikan ini juga berasal dari Persia, begitu. Ikan ini berasal dari Persia lalu dibawa ke Jepang lewat Cina dan Korea. Mengalami perkembangan dengan pesat kurang lebih sekitar 160 tahun lalu. Nah, di Indonesia sekali lagi ada dua versi sejarah menceritakan masuknya koi, ikan koi ke Indonesia. Masuknya ikan koi ke Indonesia ada dua sejarah, ya, ada dua versi sejarah. Pertama, ikan koi mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1991. Waktu itu ketika Kaisar Jepang bernama Akihito memberi cindera mata puluhan ikan koi ke Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, ya. Nah, versi kedua dibawa oleh seorang penggemar ikan koi bernama Hani Moniaga pada tahun 1981-1982. Corak warna dan motif yang dimiliki ikan koi ini yang beragam, hingga tak heran maka ikan air tawar ini harganya dan segala macamnya dibedakan dengan pola, berdasarkan pola, bentuk tubuh, corak dan warna. Nah, seperti ini saya punya nih, ada jenis susui. Mana susui? Susui sini, susui. Nah, si susui kemana? Tah, iya tah dihandap tah. Tah, susui ada nih susui. Ada birunya, ada merahnya ya. Ada putihnya. Ada sirobeko tadi tuh, sirobeko ya. Tah. Ada banyak, macam-macam, berapa ratus ya. Nah, ada kohaku tadi ya, kohaku ada. Saya kebanyakan nih melihara soa ya, jenisnya jenis soa. Nah, jenis soa. Ada cagoy juga. Nah, jadi sejarahnya begitu, sejarah dari Jepangnya ikan itu, bahwa ikan koi ini disebut juga sebagai ikan karper ya. Benar kan, ikan karper kan? Gitu, itu sejarahnya, sejarah singkat asal-asal yang saya ingat aja. Saya pernah baca-baca gitu ya, baca-baca tentang ikan koi gitu. Nah, ikan karper dulunya di Jepangnya itu diartikan sebagai ikan karper, lalu sampai ke Indonesia. Awalnya dari Persia, masuk ke Jepang melalui Korea dan Cina, kemudian ke Jepang, dan ada dua versi di Indonesia bahwa tahun 1981-82 masuk ke Indonesia melalui salah seorang penghobi. Dan versi kedua sejarah masuknya ikan koi ke Indonesia itu melalui Kaisar Jepang yang berkunjung ke Indonesia dan membawa puluhan ikan koi kepada Presiden, sebagai buah tangan kepada Presiden Republik Indonesia kedua, almarhum Bapak Soeharto. Nah, tahulah sedikit meren ya tentang ikan koi ini ya, sedikit gitu. Nanti kita baca lagi, saya baca lagi, siapa tahu nanti lebih canggih ngomongnya ya. Nah, ini mah baru rada bingung saya kira. Rada bingung teh, banyak yang lupa, para roho lah. Tapi sedikit banyaknya mudah-mudahan manfaat lah ya. Oh, yang penting mau manfaat, jadi nggak asal koi gitu, tapi nggak tahu sejarahnya ya. Nah, ini adalah ikan kasih sayang kata orang Jepang mah ya. Kalau saya mah kasih sayangnya sama ikan aja. Sama semuanya kita. Oke, selamat untuk semuanya ya. Selamat siang untuk semuanya yang di Sumatera, yang di Pulau Jawa, di Pulau Bali, di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan, di Pulau Papua ya. Di semuanya di seluruh Indonesia ya. Selamat menikmati keindahan ikan koi. Selamat menikmati hari libur ya. Selamat menikmati bagi yang libur, kayak nggak libur mah, yang nggak libur mah ya enggak ya. Ya, selamat menikmati keindahan ikan koi lah ya. Mudah-mudahan ya tadi itu ikan koi bisa ngobatin stres, terutama yang stres lah, termasuk saya. Ya, bisa sehat lah. Minimal pusing-pusing di tempat kerja atau apa, pulang kita punya ikan ya. Nonton nyaksikan, menikmati keindahan ikan yang gogoloyongan, yang berlari ke sana kemari mencari makanan gitu, berjuang demi hidup ya.
Oke, selamat siang lah buat semuanya, buat yang nontonnya siang, selamat sore yang nontonnya sore, malam, dan pagi buat yang nontonnya pagi. Oke, makasih dulu. Nanti kita cari lagi ya sumber-sumbernya yang lebih jitu. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.